Shalom semuanya, Shalom. Welcome back di our channel, di channel GBD Isiloh, tetap di Story Simple Truth of Youth. Oke, ya hari ini kami mohon maaf karena kami nggak bisa masuk di YouTube Rewind, karena kami masih jauh ya. Tapi mari kita bantu semuanya buat like, komen dan subscribe ya. Makanya kita biar bisa masuk YouTube Rewind 2021. Wes. Ya kali ini kita mau bahas erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mau bahas apa ya hari ini ya? Kita mau bahas tentang luka hati. Luka hati, waduh, anak-anak remaja banget ya. Kalau kau Bram ya mesti juga pernah ya? Masih lah. Manusiawi itu ya Masih. tapi gimana kalau luka hati itu? Kalau luka hati dari aku sendiri, setiap orang pasti punya luka hati ya Iya teman-teman. benar. Aku pun punya gitu. Jadi aku mau cerita dikit. Oh, boleh. Curhat. Boleh. Inti dari ini semua, aku punya temen dan aku baru rasain bulan ini dia tuh kalau butuh ke aku, datang ke aku cuman pas butuhnya doang. Dia dulu pertama kali kenal sama aku kayaknya aku lihat alim. Kayak apa ya? Kayak ya dia bisa jaga rahasia gitulah. Ternyata Ternyata kok lama kelamaan dia cuman datang ke aku cuman pas butuhnya doang. Kayak aku butuh ini, bisa nggak sih? Tapi kalau aku butuh ini ke dia kayak Hilang. sorry aku nggak bisa. Oh iya. Terus aku lama kelamaan kayak ya benci, ya bukan benci, dendam ya nggak dendam, tapi aku kayak di sini kayak udah mulai Tuhan ini kenapa kayak gini gitu. Sampai aku pernah ngerasani dia gitulah. Terus habis itu lama kelamaan aku sadar ada juga kan di Alkitab kalau ya kita nggak boleh kayak gitu sama. ya. Terus lama kelamaan aku coba untuk buka hati lagi sama dia gitu, kayak terima dia meskipun dia kayak gitu ke aku, tapi aku mau mencerminkan sifat Kristus. Iya. Nah kali ini kita mau bahas tentang itu karena ini pasti semua orang ngalami, termasuk mungkin dari anak-anak kecil tuh juga pasti juga pernah ngalami, Iya. bahkan yang sudah tua pun, sudah lanjut usia pun juga pasti pernah ngalami. Termasuk di lingkungan saya pribadi dan mungkin juga Kobram pasti juga. Dan tiap umur itu beda-beda ya kok sakit hatinya karena apa? Mungkin kalau Beda. SMA teman-teman. Ya contoh kemarin ya anak saya gitu kan. Jadi itu salah mencet TV keluar yang gambar semut. Itu kan suaranya jreng keras gitu kan. Iya. Sampai sekarang lihat TV bisa trauma tuh. Jadi untuk anak umur 1 tahun lebih 5 bulan pun bisa mengalami namanya luka hati. Dan luka hatinya sama TV. Sama semut. Di umur saya pun hari ini pun masih Iya. ada orang-orang yang nggak sadar pun, secara sadar atau nggak sadar itu bisa nyakiti saya ya kan. Kayak contoh ya di kerjaan. Ketemu sama pelanggan, itu pun kadang kan ada pelanggan yang kita, wah pelanggan yang ini datang, yang ini, ya pelanggan ini datang, itu kan beda banget karena mungkin caranya dia bersikap itu kadang nggak enak dan bisa jadi itu melukai kita. Iya. Itu usia saya, usia yang lebih tua itu juga pasti ada. Iya. Intinya semakin panjang umur, semakin banyak disakiti. Tapi jangan cepet mati tuh. Nah, Tapi benar nggak sih kok kalau misalnya kita itu sebenarnya ketika kita terluka gitu, itu kita itu lebih jadi cenderung suka melukai. Itu benar nggak sih kok sebenarnya? sebenarnya gini, karena ketika kita dilukai, ya, buat saya luka itu ada 2 ya, luka yang kita sadari dan luka yang tidak kita sadari. Kalau luka yang kita sadari, sebenarnya pilihannya cuma 2, kita mau beresi atau kita biarkan, ya kan? Contohlah kalau kita jatuh, kita kan bisa memutuskan ini perlu dikasih betadine. Tapi kalau yang cowok-cowok seringkali biarinlah gitu kan, nanti sembuh sendiri ya kan. Nah tapi yang gawat ada luka yang kita nggak sadari. Nah setiap kali luka itu datang, kita tuh bisa memberikan satu respon yang apa ya, berkaitan dengan luka itu. Contoh ya, kalau dulu waktu kecil saya pernah mainan silet terus mainan lampu yang di itunya. Silet saya tuh sentuhin di putarannya tuh kan, lama kan nyetrum kan tuh, loh apa ini tuh, man anak kecil kan nggak tahu kan. Waktu itu saya sekali lagi dan sejak itu kok bisa sama listrik tuh bisa ada sedikit
ketakutan, gitu kan. Nah, terus cara kita memperlakukan sesuatu itu akan ya sesuai dengan respon kita. Nah, yang paling gawat itu gini, ketika misalnya ya, contoh ya, kamu ya sebagai cowok disakiti sama pihak cewek, terus tiba-tiba kita punya satu pikiran, cewek itu semua gitu kan. Dan cara dulu kita tuh pengennya dengan cewek tuh wah manis banget. Tiba-tiba gara-gara ada satu cewek setan datang dan itu merusak pandangan semua. Kita tentang cewek, satu cewek loh. Tapi itu merusak pandangan semua cewek. Kita berpikir akhirnya ketika ada satu cewek datang ngobrol enak dan kita bisa nanggepinnya bisa ketus, bisa nggak enak. Nah seperti itu. Nah itu karena kita punya satu luka yang nggak diberesi. Akibatnya kita meresponi luka itu ya juga dengan cara yang seperti itu. Nah, jadi tentang benar melukai orang lain apa enggak itu tergantung responnya ya berarti. Sebenarnya tergantung respon, ya kan. Tapi gini, selama luka itu belum disembuhkan atau dibereskan, itu kita punya kecenderungan untuk melukai orang lain juga. Iya, itu intinya gitu. Bukan sama orang itu yang melukai kita, tapi malah sama orang lain ya. Yang paling berbahaya justru itu. Kita bisa melukai semua orang. Jadi sebenarnya gini teman-teman, yang paling saya mau garis bawahi poin pertama ya. Setiap kali kita disakiti, hati-hati. Kita disakiti oleh satu orang, tapi cara kita meresponi itu kita bisa menyakiti lebih dari semua orang. Contoh lah gitu, misalnya waktu dulu, ingat enggak waktu zaman dulu sekolah ya, kan sudah lama nih ya sekolah. Misalnya kita udah pesan sama orang tua kita untuk bangunin kita jam segini. Tiba-tiba di pagi itu mereka benar-benar sibuk sampai lupa bangunin kita, sampai kita terlambat sekolah. Itu kan kita sudah terlambat, dimarahin guru, seharian bete. Ketemu teman bisa nggak enak, padahal kita sebenarnya marahnya sama orang tua kita. Tapi seharian itu bisa marah sama teman ini, sama guru yang marah juga sama kita. Jadi itu berentet gitu karena kita nggak beresi dengan yang pertama itu. So penting banget untuk buat beresi hati yang terluka. Terus selain itu apa sih akibat dari nyimpen luka sendiri? Ya sebenarnya tadi sudah disampaikan sedikit ya. Setiap kali kita punya luka itu secara nggak sadar akan membawa kita untuk melakukan sesuatu hal. Yang paling gawat kalau kita nggak sadar luka itu menjadi akibat luka itu ya, kita tuh punya sifat karakter yang salah. Nah itu yang paling gawat di situ, kalau itu sudah jadi satu sifat atau karakter dan kita nggak sadar ternyata karakter kita tuh terbentuk gara-gara satu luka. Itu. Nah buat saya itu yang paling berat di situ, karena untuk beresinya tuh wah bisa lama banget. Ya, contoh kemarin saya tuh dengar satu firman. Ceritanya gini, ada satu anak yang itu benar-benar pemberontak sama orang tua, ya kan? Benar-benar berontak sama mama, sama terutama mamanya. Dan anak ini sama mamanya tuh kalau bahasa Cinanya jong, nggak pernah gatuk gitu loh. Dan anak ini juga enggak tahu, kok aku sama mama tuh kok enggak pernah bisa gatuk sih. Mamanya juga emosi, kamu sama mama kok enggak pernah nurut gitu kan. Dan itu keluarga bisa sampai satu saat mereka bertemu dengan satu hamba Tuhan, dikonseling, terus mereka didoakan, tiba-tiba Tuhan tunjukin. Ternyata waktu anak ini dikandung, itu ibunya ini bukan terima, wah aku hamil gitu. Itu benar-benar menolak anak ini. Nah akibat dari satu, padahal dari janin loh ya. Saya juga sampai heran kok bisa ya, ternyata waktu janin itu ada, bayi itu di kandungan, itu mereka sudah ngerasain loh. Jadi ternyata kita sudah punya luka batin dari sejak di kandungan bisa. Nah ternyata penolakan itu membawa satu respon, satu tindakan yang cukup berat. Akhirnya si anak ini ketika tumbuh, dia tidak pernah bisa menerima mamahnya. Karena mama juga waktu aku di kandungan nolak aku sih gitu loh. Jadi itu satu yang berat. Nah, jadi teman-teman, konsekuensi dari satu luka yang paling parah seperti itu. Kalau itu sudah sampai kepada namanya karakter, habit atau action kita. Jadi makanya kalau hari ini ya teman-teman sesadar-sadarnya punya luka, cepat-cepat diberesi.
Nah, untuk luka-luka yang lain yang nggak kita sadar, nah itu urusannya Tuhan sama kita, ya itu. Oke, kok ini juga kan seperti yang kita tahu kalau luka hati itu bisa dialami semua orang. Berarti itu termasuk sifat yang manusiawi lah gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah ngerasain sakit hati, apakah kita itu aneh? Itu dengan hidup kita tuh ada yang nggak normal atau gimana? Pasti, sebenarnya aneh ya. Iya. Istilahnya gini lah, setiap orang kan pasti ya. Misalnya gini, saya kalau mengatakan garis bawah ya, sampai kita nanti meninggal pun, itu namanya potensi untuk dilukai itu pasti ada. Yang jadi masalah gini, kita meresponinya seperti apa? Itu lebih penting daripada nanti aku dilukai lagi, aku nanti dilukai lagi. Tapi yang lebih terpenting cara kita meresponi setiap luka yang datang hidup kita. Ada satu pepatah ngomong gini, kita nggak bisa mencegah burung menjatuhkan kotoran di hidup kita. Kita simpelnya pernah kan ketelean gitu kan, ketelean apa gitu kan, kita pernah. Tapi kan kita bisa mencegah burung itu bersarang di kepala kita. Nah artinya kita tuh bisa mencegah cara kepait, ini kok sudah mulai nggak bener ya, ada burung naruh itu kan kita mesti dengan cepat itu. Nah kita dilukai bisa, tapi kita meresponinya itu lebih penting. Nah makanya kalau ada orang yang ngomong saya nggak pernah dilukai itu jujur malah itu saya bikin bingung. Manusia apa bukan? Karena gini, selama kita punya hati, pastilah itu pasti namanya luka itu pasti pernah nanti mampir ke hidup kita itu. Berarti ketika kita merasa wah aku biasa-biasa saja pun itu juga malah aneh ya, malah nggak ada sesuatu yang nggak baik ya. Sebenarnya dan perlu dipertanyakan ya. Jangan-jangan dia itu menyangkal semua luka yang ada. Jadi malah menimbun luka, aku baik-baik saja kok gitu kan. Tapi sebenarnya dia tuh nggak baik-baik gitu. Jadi hari ini buat teman-teman saya percaya setiap kita pasti pernah dilukai. Nah cuman masalah ini yang lihat hari ini bisa ada yang sudah sehat, sembuh atau aku masih terluka. Nah itu sih responnya cuman itu. Dan kalau misal aku dilukai sama satu orang dan itu bisa nimbulin trauma ke hidupku. Misal aku jadi ketemu dia jadi takut gitu kan. Dan gimana sih ngatasi trauma itu? Bisa, kayak tadi ya, tadi saya cerita tentang anak saya ya. Itu kan ternyata sampai sekarang dia trauma kan, gitu kan. Saya juga rada bingung sekarang pemberesan sama TV itu gimana. Tapi istilahnya mau pelan-pelan lah gitu kan. Artinya sampai nanti dia itu nggak takut lagi dengan TV. Nah tapi kembali ke sini, yang pasti gini ya. Ketika namanya luka itu datang, cara meresponi kita sekali lagi itu lebih penting. Nah ketika misalnya tadi ya dalam kehidupan kita bersosialisasi pasti pernah lah disakiti teman, disakiti orang tua, baik mereka sengaja atau enggak sengaja gitu kan. Yang namanya omongan nyelekit itu pasti ada ya kan. Nah sekarang supaya kita itu enggak trauma gimana? Buat saya yang paling simpel satu, mau enggak hari ini kita tuh berdamai. Hari ini ada banyak orang, contoh aja lah kayak di sinetron kan banyak, aku gak akan pernah memaafkanmu sampai mati gitu kan. Nah istilahnya dia tuh membawa luka itu sampai mati. Nah tapi ketika orang itu berani berdamai, di Alkitab dikatakan mengampuni itu berapa kali? 70 kali 7, bukan berarti dihitung yuk 490 gitu kan, enggak. Tapi artinya satu kontinuitas untuk kita belajar mengampuni. Hari ini Tuhan enggak cari orang yang mampu mengampuni, tapi Tuhan cari orang yang mau mengampuni. Ketika kita mau mengampuni tapi kita tidak mampu, Tuhan yang kasih kemampuan buat hidup kita. Seringkali mungkin Tuhan hari ini aku ampuni orang itu, Tuhan aku berkati orang itu, tiba-tiba besoknya lihat orang itu enak lagi gitu kan. Nah 70 kali 7, ulangi lagi. Sampai nanti hati kita tuh berdamai dengan orang itu, dan terutama ya kita tuh berdamai dengan tindakan dari orang itu. Nah seringkali kita lupa, Tuhan aku ampuni orang itu, tapi kita nggak ampuni tindakannya. Nah bisa nggak kita berdamai dengan duanya gitu. Nah salah satu contoh juga ya, ini satu cerita. Ada satu anak ketika dia kecil, kalau dia itu salah, dia tuh selalu diseret sama mamanya, dimasukin gudang. Sekian jam di situ gelap total dan dia cuma bukain, tapi di situ renungin kesalahanmu apa gitu kan. Ternyata ketika dia SMP, satu saat ini ya, waktu itu ada satu acara kemah sampai malam,
Tiba-tiba waktu kemah malam, tiba-tiba lampu gensetnya mati. Bet! Itu dia bisa pingsan. Dan sejak itu dia itu karena anak ini terkenal kalau gelap mesti pingsan. Sampainya dicari sumbernya ternyata. Nah itu waktu kecil dia tuh sering kali banget berhadapan dengan kegelapan. Dan ternyata buat dia kegelapan itu menakutkan. Nanya dia berdamai, Tuhan aku maafkan tindakan mama, aku juga maafkan mama. Nah ketika itu terjadi perdamaian, nah mau gelap, mau terang, mau gelap, mau terang, dia tetap hidup lah. Berarti itu latar belakangnya karena masa lalunya pernah kepahitan gitu ya. Masa lalu. Nah teman-teman namanya masa lalu yang nggak dibereskan, itu luar gawat. biasa ya dampaknya. Bahkan gini, Kobram pun sampai sekarang ya, kadang ada satu saat tiba-tiba diingetin. Oh ternyata kok aku tuh sering gini ya. Ternyata waktu kecil tuh pernah gini tuh. Nah memang kita nggak akan langsung diproses langsung simsalabim jebret gitu kan. Kali-kali ada satu proses dilewati. Dan ternyata Roma 8:28 ngomong Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah ujungnya tetap kebaikan kok. Jadi hari ini kalau misalnya teman-teman tanya, kok Tuhan izinkan gak sih aku disakiti gitu kan. Tenang, ujungnya kebaikan. Oh ya, ngomong-ngomong tentang proses kok ini kan. Jadi, misalnya kalau kita dapat suatu hal gitu. Tadi kata Kobram kan penyelesaiannya dengan cara mengampuni. Kalau misalnya penyelesaiannya dengan cara dikasih masalah itu terus, bisa nggak sih kayak misalnya Kobram kan tadi kan sempat pernah luka karena kena listrik gitu. Sementara Kobram pun malah kuliah di elektro dah. Betul. Kan itu kan malah yang tadinya bikin sakit malah di bidang situ gitu. Sebenarnya bisa melatih kita buat gak terluka gak sih? Seringkali yang jadi kelemahan itu malah jadi kekuatan gitu kan. Nah kenapa sih seringkali kadang-kadang Tuhan tuh izinkan ya. Mungkin satu pertanyaan buat kita semua lah. Kalau memang Tuhan baik, kok Tuhan izinkan ini gitu kan. Itu pertanyaan klise lah. Nah saya katakan buat teman-teman atau siapapun yang lihat, saya percaya ujungnya kebaikan. Saya hari ini mempunyai anak, kalau saya nggak akan biarkan anak itu jatuh, bukan berarti saya melarang dia untuk belajar berjalan dong. Cuman saya akan tetap awasi, kalau perlu dipegangi, tapi kalau perlu dibiarkan. Kalau misalnya dia jatuh, ya sudah, itu bagian dari dia untuk proses berjalan. Tapi coba kalau saya membayangkan kalau saya jadi ayah yang sangat protektif, nggak boleh jatuh. Akibatnya Pak, saya percaya sampai sekarang anak saya nggak akan bisa jalan. Nah seringkali kalau kita ngomong kok Tuhan tuh izinkan sih ini terjadi, kok Tuhan izinkan ini sih terjadi, bisa jadi yang hari ini Tuhan izinkan terjadi, justru itu dibalik menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau hari ini semuanya ada yang lagi ngalamin sakit hati, nikmati prosesnya. Tapi yang penting responnya harus benar. Iya, betul. Berarti memang benar kadang itu Tuhan ya dulu aku tuh udah pernah ngalami masalah ini kayak dikasih ini lagi malah jadi kayak kebal gitu ya aku. Bisa itu berarti belum lulus. Berarti masih dikasih. Nah, artinya itu remedi. Mungkin kalau yang erat kaitannya sama kita itu ya kayak baperan gitu ya aku mungkin bisa. Karena namanya perasaan itu ya, cewek lah beli tahu nih. Namanya feeling gitu kan. Namanya perasaan itu kan kita tuh berkali-kali gini. Saya ingat satu statement bagus. Bukan masalah benar atau salah tapi masalah respon. Hari ini kita bisa di posisi benar tapi disalahkan. Sering banget kan? Sering gitu. Nah, tapi pernah enggak kita di posisi salah tapi dibenarkan? Itu karena respon kita. Nah, makanya kalau misalnya hari ini tentang perasaan, tentang macam-macam kita disakiti dan ya hari ini buat saya tetap belajar sekali lagi namanya kelola perasaan kita. Bisa enggak luka itu secepatnya disembuhkan? Bisa enggak secepatnya luka itu diberesi dengan cepat? Semakin cepat kita memberesi, semakin cepat, semakin baik. Artinya kita akan berjalan sebagai pribadi yang sehat, pribadi yang benar-benar memandang segala sesuatu dengan enak. Coba hari ini bayangkan kalau kita tuh berjalan sebagai pribadi yang penyakitan gitu kan. Apa-apa nyakiti, apa-apa jadi kita tuh berjalan kayak ulat. Orang-orang tuh gatel dengan kita. Kan lebih enak kita tuh berjalan sebagai kupu-kupu. Kalau kita jalan sebagai kupu-kupu, orang-orang memandang, ih bagus ya. Ada tamu. Nah makanya hari ini yuk teman-teman, siapa yang lihat, luka kita nggak bisa, orang-orang yang akan melukai kita tuh kita nggak bisa cegah.
tapi kita bisa cegah supaya kita terluka. Itu. Berarti bisa dikatain waktu Tuhan ngasih masalah ke kita sama ngasih sakit luka hati ke kita tuh Tuhan mau kita buat naik level bisa. Ada yang sedikit saya koreksi ya. Tuhan nggak pernah ngasih luka hati lo ya. Oh, iya, Itu respon kita lo ya. Iya. Jadi Tuhan nggak pernah ngasih luka hati lo ya. Jadi yang bikin kita terluka itu respon kita. Iya. Aku sakit ya udah kita luka gitu kan. Nah seringkali yang Tuhan biarkan contoh gini, waktu kayak Daud ya. Daud itu coba bayangin sudah ngembalain cuma 2-3 ekor kambing domba, didatangi singa, didatangi beruang apa dia tuh enggak kepahitan sama Tuhan. Tapi ternyata enggak tuh, dia bisa memandang segala yang melukai dia itu sebagai satu challenge, satu latihan untuk someday Goliatnya datang. Jadi hari ini kalau misalnya teman-teman lagi ngalamin ini, lagi ketemu sama orang-orangnya belin gitu kan, pastilah itu pasti ada. Mungkin hari ini langsung teringat, iya itu orang itu. Nah bisa nggak itu sebagai satu latihan, Tuhan kalau orang ini ada, aku mau ada sampai lulus, sampai aku bisa memandang dia seperti Tuhan memandang dia. Nah itu yang paling berat ya. Tapi intinya hari ini kita mau belajar satu kata yang cukup kuat, respon. Ya. Berarti sebenarnya itu kalau luka apa enggak itu sebenarnya pilihannya kita ya. Nah ini betul banget nih, perlu garis bawahi. Luka atau tidak itu pilihan, betul banget. Betul banget. Oke, berarti kita bisa milih mau dibawa ke hati atau kita mau tetap enggak apa-apa lah, ini biasalah. Besok aku mungkin bisa lakukan yang lebih baik gitu mungkin ya. Contoh gini juga. Mungkin teman-teman untuk satu kasus yang sama, orang ini sudah terluka, yang orang ini belum terluka, ya kan? Yang orang ini belum emosi, yang ini sudah begitu masalah yang sudah emosi tinggi gitu kan? Nah sebenarnya yang membedakan itu kedewasaan sini hatinya. Coba kalau hari ini kita tuh bisa bisa menerima, bisa berdamai. Bukan berarti kita jadi orang yang nggak mungkin marah ya, tetap kita bisa. Itu tersulut amarah bisa. Tapi yang jadi masalah amarah kita tuh di posisi yang tepat atau enggak. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi tadi ada orang-orang yang di kasus yang sama, yang satu belum marah, yang satu sudah luka, gitu kan. Yang satu santai aja lah gitu. Nah, hari ini yuk belajar sama-sama. Yesus pun juga sama kok kalau teman-teman ngalamin. Kenapa ya cara Yesus nyelamati harus pakai dengan cara itu? Disalib, sebelum disalib, prosesnya kayak gitu. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, wah itu sudah dongkol. Itu mungkin luka. Coba bayangkan ya, kalau Tuhan waktu sebelum penyalipan kepahitan. Wah, bayangkan kita nggak akan selamat hari ini. Tapi yang luar biasa mau diludahin, mau dipukul, mau diapain. Sebenarnya itu satu gambaran. Seberat apapun cobaan kita, waktu itu Yesus juga manusia loh. Artinya kita tuh bisa meresponi dengan cara yang benar. Kalau Tuhan aja diludahi bisa ngampuni, kita diludahi orang dengan tindakan kok kita nggak bisa ngampuni sih. Waktu orang itu mukul Yesus itu pernah dikarungi kan, jadi siapa yang mukul gitu kan? Kita mungkin hari ini Tuhan aku disakiti dari mana sih? Yesus yang sama pun bisa ngampuni, kok kita nggak bisa ngampuni? Bahkan sampai disalib yang digambar itu kan sebenarnya itu telanjang benar Yesus dipermalukan seperti itu, Yesus masih bisa ngampuni itu. Hari ini kita dipermalukan sedikit aja, wah sudah biayaan gitu kan. Nah itu luka banget. Nah kenapa enggak hari ini kita belajar Tuhan seperti Yesus mengampuni, aku juga mau ngampuni. Sebenarnya satu teladan yang cukup kuat sih. Kalau Yesus bisa, kita pun pasti bisa. Itu. Kalau sekarang kan kalau yang tadi kan dimana kalau kita udah punya luka, udah terlanjur punya luka. Kalau sekarang yang belum punya luka, bisa nggak sih kita menghindari benturan? Wah ini kembali ke yang tadi ya, mau kita safety-nya menghindari luka, percayalah tetap mesti kita nabrak. Mau didoakan mau enggak didoakan luka itu pasti datang, ya kan? Kita nggak bisa mencegah orang itu untuk melukai kita kok. Kecuali teman-teman nanti bertapalah di gua gitu kan. Tapi bisa nggak ketemu gitu kan? Jangan-jangan nanti malah kepahitan sama ular, kepahitan sama. Intinya kita masih tetap bisa selama kita di dunia, pasti kemungkinan itu pasti ada. Jadi kembali lagi ke tadi, cara kita meresponinya gimana? Kita mau pakai dengan kepahitan,
kita mau biarkan tuh luka jadi trauma, atau kita mau berdamai dengan itu dan kita mau free dari itu. Yeah. So kembali ke tadi yang Yusa katakan, it's all about choice, pilihan. Ya, ini kok pertanyaan terakhir kok. Yang Tuhan mau pas kita diizinkan buat terluka itu apa? Terus gini ini kok mungkin lebih tepatnya ketika kita dapat luka itu piye caranya kita biar kandel ati gitu. Kalau bahasa sekarang itu biar ndak sidik-sidik halah kok gini ya, halah kok gini itu gimana ya? Sebenarnya cara paling sederhana ya buat saya tetap kembali ke Tuhan. Intinya gini, setiap luka yang datang, setiap potensi luka yang datang, itu kita hadapkan Tuhan. Tuhan, aku kok jengkel ya Tuhan, aku kok marah ya dengan orang itu. Terus yuk kita mau bawa ke perenungan, kita bawa ke doa. Jadi, Tuhan aku harus ngapain gitu kan. Mungkin di sini pengen ngunek-ngunek, tapi bisa enggak ngunek-ngunek itu diubah jadi teguran. Itu akan jadi satu yang sangat-sangat berbeda. Nah kemudian ketika kita hadapkan ke Tuhan, kita belajar. Kan ada lakukan ubah hatiku seputih hatimu. Jadi istilahnya kita itu berlaku seperti Yesus. Yesus nih di posisi ini ngapain ya gitu kan. Itu akan memudahkan kita untuk menghadapi satu masalah. Nah baik kita yang dihadapi luka yang berat atau luka yang ringan, tetap nanti kuncinya ke sama, yaitu pendamaian. Sampai kita mau berdamai dengan, coba gini kayak Yusuf ya. Kok Yusuf bisa sih berdamai dengan 10 saudaranya? Padahal sudah jual dia ke Mesir gitu kan. Itu terus dia sebelumnya dia juga diproses pembencian kayak gitu. Tapi prosesnya itu malah mengakibatkan Yusuf bisa melihat, oh ternyata rencananya Tuhan tuh ini kan. Yang dilihat Yusuf bukan lagi orang yang melukai, tapi yang dilihat Yusuf itu Tuhan yang men-set semuanya. Dia bisa lihat, oh ternyata ini aku bisa ngampuni. Nah makanya hari ini teman-teman, kalau hari ini teman-teman mengalami namanya luka batin, baik itu mungkin yang pertama bisa orang tua, bisa keluarga, mungkin ke teman-teman, bawa ke Tuhan. Tadi yang saya garis bawahi yang dua, tadi ada luka yang kita sadari dan luka yang enggak kita sadari. Dua-duanya tetap hadapkan ke Tuhan. Nanti Tuhan akan pelan-pelan bukakan. Oh ternyata aku punya luka toh sama ini, gitu kan. Kita tuh kan manusia memorinya terbatas banget kan. Ada yang pengalaman masa kecil yang kita lupakan. Tapi ternyata pengalaman itu membentuk karakter, membentuk jati diri kita. Dan itu perlu dibereskan. Dan yuk bereskan. Jadi intinya simpelnya hadapkan ke Tuhan. Kalau misalnya teman-teman tahu hari ini ada satu yang sedang kumpulkan, kalau misalnya tahu ya, akan lebih enak kalau misalnya teman-teman datang ke satu orang ya, ke kakak rohani atau pembimbing rohani, itu akan lebih enak lagi. Ada orang yang mendoakan, ada orang yang yuk sama-sama kita belajar. Nah ingat lagi, poinnya bukan sekali mengampuni, tapi 70 kali 7. Artinya kita di sini sepakat, Tuhan aku mau mengampuni. Nggak mampu, nggak masalah, asal kita mau dulu. Nanti Tuhan yang akan berikan kemampuan buat hidup kita. Gitu. Ya. Berarti tadi yang cukup menarik juga, Ko Bram bilang kalau misalnya kita dapat luka dari seorang, kita rasanya pengen ngunek-ngunek kayak gitu ya. Kenapa kita nggak ubah hujatan itu jadi teguran? Nah kalau kita sudah negur dan ternyata orangnya itu nggak bisa nerima, ya berarti tetap harus tanggung jawabnya ke diri kita, balik lagi aku. Kalau dia sudah tidak terima, udah lepas. Itu bukan lagi tanggung jawab kita. Nah sekarang tanggung jawabnya kita, hati kita. Ini hatinya mau pahit atau enggak. Di Amsal kan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini sudah mau pahit atau hidup ya gitu kan. Nah yuk jaga supaya ini tetap manis. Itu. Ya. Jadi kesimpulan pembicaraan kita sore hari ini, walaupun hati yang terluka itu adalah sifat yang manusiawi dan pasti semua orang mengalami, tapi setidaknya kita harus berusaha gimana cara kita biar berkata, mbok yo wis lah biarin aja. Tapi ketika itu memang benar-benar sudah tidak kuat di hati kita jangan lupa buat bawa itu masalah ke dalam Tuhan, sama Tuhan, kita komunikasi sama Tuhan, kita mengampuni terus gitu. Maka nanti semuanya akan selesai dan semuanya sudah beres.
lancar jaya. Amin. Silahkan ditutup. Ada mau tambahan Kos Bram? Kayaknya udah semua ya. Yeah. Jadi kalau saya mau garis bawahi, setiap orang pasti akan mengalami namanya ini. Tergantung namanya sekali lagi respon. Ya. Setiap orang pasti akan mengalami namanya luka. Tantangan atau potensi untuk mengalami luka. Tapi yang jadi masalah hari ini cara kita memandang. Roma 8:28, karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau hari ini teman-teman mengalami luka, tidak masalah. Ujungnya Tuhan tetap siapkan namanya kebaikan. Jadi jangan takut untuk terus melangkah dalam kehendaknya Tuhan. Hari ini belajar untuk mengampuni. Banyak orang tersandung karena mereka tidak mau mengampuni. Padahal justru ketika kita mengampuni, kita yang sembuh. Ya, kita kan seringkali merasa kalau kita nggak ngampuni orang tuh sakit terus kan. Justru salah, waktu kita nggak ngampuni kita tuh malah yang nggak pernah sembuh. Jadi hari ini yuk sembuhkan luka batin kita. Dan someday nanti Tuhan akan terus kembangkan. Ingat Yusuf, ingat Daud. Dari orang-orang yang penuh luka, Tuhan ubah jadi orang yang luar biasa. Amin. Berarti daripada kita ngunek-ngunek ke orang yang ngelukain kita, berarti kita unek-unek ke Tuhan aja. Jangan ngunek-ngunek ke Tuhan. Sampaikan unek-unek kita pada Tuhan. Ya, betul. Jangan unek-unek ke Tuhan ya. Itu lebih baik daripada kita cerewet kepada orang. Yuk kita cerewet ke Tuhan. Saya punya teman, jadi lanjut lagi deh. Lanjut. Jadi setiap kali teman saya ini punya satu kebiasaan yang unik. Dia tuh ngembangkan namanya kebiasaan curhat ke Tuhan. Dan buat saya tuh asik banget. Iya ya, ketimbang kita curhat ke orang, kita curhat dengan segala sumpah serapah, kenapa enggak kita curhat ke Tuhan? Tapi setelah curhat, jangan selesai dicurhat, Tuhan harus ngapain, itu jangan lupa. Nah itu yang tunjukkan, mengampuni atau apa. Mungkin di next, ya? Betul next, ya? Itu pembicaraan. Gimana teman-teman sama story minggu ini? Luar biasa, mantap. Terima kasih Ko Bram. Sama-sama. Oke, tetap stay tune di channelnya GBDI Silo. Jangan lupa klik like, komen, sama subscribe. Sampai ketemu di story minggu depan teman-teman. God bless you. God bless. Ya.